Pagi semua. Pagi Ibu. Udah pada makan? Udah. Yang belum makan nanti makan ya. Ya, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Ya baik. Nah, harus semangat ya. Ya. Baik. Sebelumnya kalian udah kenal sama Ibu? Belum. Nah, baik. Kita akan kenalkan diri dulu ya. Ya. Nah, nama Ibu Peggy Indrian. Nah, jadi Ibu sini sebagai guru BK. Baru di sekolah ini. Nah, sebelumnya Ibu belum kenal sama kalian. Nah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari. Perkenalkan, nama saya Aura Nandani Simanurung, umur saya 17 tahun, saya tinggalnya di Jakarta. Baik, terima kasih Aura. Nama saya Maudi Maisyara, biasa dipanggil Maudi, umur saya 16 tahun, saya tinggal di Banda Aceh. Baik, terima kasih Maudi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Raja Gita Rahmayani, saya tinggal di Tungkong, umur saya 17 tahun. baik, terima kasih. Aja. Saya tidak Balinda, saya sering dipanggil Linda, saya tinggal di Nogare. Baik, terima kasih Linda. Selanjutnya, Nama saya Linda Sudiana, saya tinggal di. baik, terima kasih. Selanjutnya, Nama saya Raisa Ayu Makfira, saya tinggal di Anjun, tapi saya lagi di Banda Aceh, umuran 17 tahun. baik, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Munawara, saya tinggal di Lampidame, umur saya 17 tahun. baik, terima kasih Munawara. Nah, baik. Di sini kan kita udah memperkenalkan diri nih. Udah semuanya kan? Udah tahu kan sama Ibu? Ya, Bu. Siapa? Ibu Febri. Baik. Nah, jadi kalian pasti bertanya-tanya, ngapain Ibu berdiri di sini? Ya. Ya, maklum lah, Ibu di sini baru pertama kalinya ya masuk. Ya. Nah, jadi baik di sini Ibu ini bertujuan untuk membuat sebuah dunia klasikal. Kalian tahu apa itu dunia klasikal? Enggak, Bu. Nah, baik. Silakan masuk, Nak. Nah, baik. Dunia klasikal itu adalah sebuah layanan dasar, sebuah layanan dasar yang dimana itu adalah layanan kelompok, dan layanan ini itu tatap muka, secara tatap muka ya. Nah, baik, di sini Ibu akan, oh ya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, baik, di sini Ibu akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang Taurat. Nah, baik, di sini kalian pernah Taurat? Pernah. Kapan? Pasti pernah. Waktu kecilnya pernah nggak? Lihat, Bu. Nggak pernah. Itu ya Taurat. Baik, sangat bagus. Nah, siapa di sini tahu apa itu Taurat? Rantang. Rantang. Yang lain? Kumpulan. Kumpulan. Rantang tapi rame-rame. Ya. Dari sekolah ini sampai sekolah ini. Dari kampung kan? Dari
perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau pelaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, yang dimana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya. Nah, jadi di sini ada pelakunya, pasti ada korbannya kan? Iya. Nah, selanjutnya apa saja sih faktor-faktor penyebab tawuran? Ada yang tahu? Saya Bu, Nah, biasa kecemburuan di media sosial. kita paham. Oh iya, ada lagi? Ada lagi? Apa lagi? So hebat. Oh iya, betul sekali. Nah, jadi ada dua faktor penyebab tawuran itu, yang dimana ada faktor internal dan eksternal. Pada kelihatan semuanya? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Nah, siapa coba jelaskan kepada ibu, siapa tahu faktor internal itu bagaimana? Itu Kalau faktor internal itu faktor dasar dari dirinya sendiri. Kalau di eksternal itu faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan dirinya sendiri. Nah, ada yang lagi yang itu ingin menjelaskan? Nah, nggak ada ya. Masih semangat nggak? Masih. Nah, baik, faktor internal ini yaitu faktor yang ada dalam diri kita sendiri, yang dimana kita pasti dalam hal remaja ini pasti emosi kita itu selalu meningkat kan. Kadang kita mood, kadang kita enggak, lagi mood bagaimana sikap kita. Terus pada masa remaja ini emosi kita itu tidak teratur. Nah, terus faktor eksternal. Nah, jadi ada 3 faktor eksternal, yaitu dari faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini sangat berpengaruh kepada kita. Nah, karena faktor keluarga ini adalah lingkungan yang sangat untuk kita itu lingkungan sehari-hari kita, lingkungan keluarga ya kan. Nah, jadi faktor keluarga ini misalnya maaf dia ya mungkin orang tuanya sering berantem di rumah, si marah-marah, si cerewet mungkin ibunya. Nah, jadi anaknya itu melihat tingkah laku keluarganya itu, dia pusing melihat kelakuan orang tuanya itu, dan terus dia membawa ke teman-temannya. Nah, kalau misalnya ada dia ngomong-ngomong tuh, langsung dia bawa emosi gitu. Terus ada faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini juga sangat penting. Jadi lingkungan sekolah ini pasti banyak apa namanya? Kalau misalnya di lingkungan sekolah Banyak pancingan buat berkelahi. ya. Ada orang yang sok hebat, sok cool, bikin orang emosi. Nah, jadi kita nggak perlu kebawa emosi ya. Biarlah orang seperti itu. Kita itu harus bilang kepada dia hal-hal yang baik. Terus ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu sangat berperan ya di sini. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari tawuran. Siapa tahu apa dampak negatif dari tawuran? Bisa luka-luka. Iya. Ada juga yang mati. Iya. Masuk rumah sakit. Saya Bu menjelekkan nama sekolah. Orang tuanya stres dengan anaknya. Merugikan masyarakat kalau merusak fasilitas. Ya, benar sekali ya. Jawaban dari kalian sangat pintar ya, saya semua. Raisa Bu. Nah, jadi yaitu ada kerugian fisik yang seperti kalian bilang tadi ya. Jadi pelajar yang ikut tawuran itu kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian seperti kalian bilang tadi.
selanjutnya ada terganggunya proses belajar mengajar. Nah, jadi pada saat proses belajar mengajar, kalau misalnya kita memiliki sifat dendam kepada orang, misalnya dia di sekolah itu caper lah kepada gurunya, terus kadang satu si kelompok tuh ngebully dia, terus berkelahi lah kalian. Nah, terus adanya menurunnya moralitas para pelajar. Nah, jadi karena jiwa muda yang merasa lebih kuat dan selalu benar, pelajar suka terlibat tawuran ini lebih suka tampil beringan dan pelaku amoral. Nah, jadi hal ini bertujuan untuk menunjukkan menarik perhatian yang dilakukan dalam aktualisasi yang tidak benar. Nah, selanjutnya ada hilangnya perasaan duka toleransi. Toleransi, tenggang rasa dan saling menghargai. Nah, coba bacakan apa terlihat enggak ya? Ada yang lihat? Baik, itu baca tuh. Itu baca ya. Tidak kelihatan? Udah kelihatan juga? Ya. Siapa yang mau baca? Coba Ipin. Yang mana, Bu? Yang Tentu setelah tentu jadinya mohon itu kesamanya ya. ulang tadi. Tentu setelah terjadinya sebuah tawuran antara pelajar hanyalah sebuah dendam, kebanyakan kebencian dan menyalahkan pihak lawan. Oleh karenanya perasaan untuk bertoleransi, tenggang rasa dan saling menghargai akan gugur di antara para pelajar. Nah, jadi hilangnya tentunya setelah terjadinya sebuah tawuran ini, pelajar hanyalah sebuah dendam saja. Nah, kalau misalnya kalian tawuran itu tidak menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi kalau misalnya kalian terus merasa dendam kepada orang, maka masalah itu tidak akan terselesaikan. Nah, selanjutnya masyarakat sekitar juga dirugikan. Nah, seperti kalian bilang tadi. Nah, dengan adanya tawuran itu kan pasti ada lempar-lempar dan yang lainnya. Nah, jadi tawuran itu misalnya kalian tawuran tuh, misalnya melempar batu kena rumah orang. Nah, jadi itu sangat merugikan orang lain ya. Ya, baik, silakan. Nah, selanjutnya ada upaya pencegahan dari tawuran antar pelajar ini. Siapa yang tahu upaya apa saja? Saya Apa? saling menghargai dan memaafkan. Ya, benar. Ada lagi? Nah, jadi ada pertama itu memberikan pendidikan moral untuk para pelajar. Nah, jadi kita itu harus pendidikan kepada siswa kita, kepada teman kita. Kalau misalnya guru memberikan pendidikan moral yang baik kepada siswanya, terus menghadirkan seorang figur yang baik itu dicontoh oleh para pelajar. Nah, jadi kalian kalau guru dapat menghadirkan seorang guru atau pun untuk memberi bimbingan atau layanan kepada kalian. Selanjutnya ada memberikan perhatian yang lebih kepada remaja yang sejatinya sedang mencari jati dirinya. Nah, kita itu harus
memberikan perhatian lebih kepadanya untuk agar teman kita itu bisa mencari jati dirinya. Nah, selanjutnya baik, sekian dari presentasi yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, baik, semuanya pada masih semangat? Semangat, Bu. Beka. Nanti kalian kalau misalnya Ibu, nah nanti kalau misalnya Ibu katakan Beka, kalian jawab berani berbuat, berani tanggung jawab. Baik. Beka. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Baik, anak-anak sekalian, Ibu akan menanyakan sebuah video. Nah, jadi kalian harus perhatikan video yang ditanyakan. Nah, nanti kalian akan menyimpulkan isi videonya ya. Baik. Pada kali ini kita akan membahas pertanyaan seputar so ini apa? Tauran adalah proses kekerasan tentang sekolah atau masyarakat urban. Tauran menyebabkan korban luka, bahkan dan mati. Korban sekolah menjadi semua efeknya. Seringkali sekolah untuk kelompok atau sekolah agar memiliki untuk memamerkan sesuatu. Setiap kelompok produksi bahwa mereka akan berpatuan, maka itu jika tidak suka memandang pasti akan orang seringkali ngomong kecil seperti anak sekolah, doa, atau kajian tapi pada tawaran ada sebuah warisan. Ada di beberapa sekolah yang sudah dari guru di musuh. Walaupun itu sekarang tidak mengalami masalah apa-apa, tapi kemudian terjadi sudah dari anak-anak sebelumnya. Dan kebarukan hukum dari sisi suatu masalah kecil seperti persekusi, seperti jalan, seperti kawasan, baru kemudian kalau terjadi ya karena emosi pendek, emosi dari beberapa orang dan sekolah maju untuk membantu keluar dengan korban. Dalam awal sendiri kondisi kemudian juga dirasakan dari kawasan dan warisan sebelum para penghuni harus mengasih milionnya untuk baku hantam hanya karena yang terjadi dengan seseorang di sekolah lawan dan karena pelaku tawuran adalah orang pendek, mereka mulai dipancing ke isu tertentu hingga memanas dan melakukan kekerasan. Mungkin pada aku yang presiden adalah orang yang tidak suka dengan pemerintahan dan langsung oleh beberapa hingga memicu ketawuran antara beberapa warga dan polisi. Banyak sekali korban dalam sebuah tawuran. Ada warga lainnya, ada yang dari ada yang luka batu, ada yang luka lapar, batu, benar-benar tumpul, dan sebagainya. Karena tadi di pos data tidak ada tawuran, tapi ada luka-luka yang membuat orang-orang mereka itu panas jika mereka luka. Rasanya itu lalas, so gimana dong kalau seperti itu? Kita tahu
karena kalau sampai kita keluarga ini atau kita ada pemerintahan kalau salah berpikir kalau polisi harus datang biasanya kalau orang lanjut sampai polisi bahkan demonstrasi tentunya ada yang banyak siswa atau warga yang ditangkap yang ditangkap oleh polisi agar memberi pencerahan pelaku juga bisa bicara loh memberikan kemudian proses tadi apalagi melukai orang apalagi sampai tidak sengaja memberi polisi kepada bulan setelah dibawa umur juga harus penjara tapi proses sepanjang orang dewasa ya dan wawancara terhadap salah satu mantan pelaku tawuran yang pernah ditangkap terus untuk penjara juga dan apa yang dia alami di dalam penjara memberikan dan menceritakan kampung untuk melakukan tawuran teman-teman bisa langsung saksikan sambil kami ini ya di sana nih dari seorang mantan pelaku pengalaman dari seorang mantan pelaku juga banyak dari orang dari kampung dan tawuran kalau terluka sudah pernah di penjara tapi masih ada di tawuran mungkin karena para pelaku masih berada dalam satu komunitas kebersamaan mereka dengan komunitas membuat mereka paling solid ketika melakukan sebuah kegiatan bersama ya walaupun kegiatan itu adalah sebuah kegiatan yang negatif so saat ada lagi adalah coba diperlukan nanti setelah apa dan keluarga kalian apakah kelama manusia dan apa sih apa yang yang mau saya bertahu bisa merupakan sebuah khusus sekaligus jawaban seperti itu akan diterima ya kalau untuk melamar tapi pengalaman tawuran tidak akan memberikan kamu masa depan itu sulit tidak dan pasti akan bisa perbuatan tapi tidak perlu berkembang jadi tidak bertawuran ini benar asal dari tidak berkembang dan fokus membangun masa depan hal-hal apa aja yang membuat masa depan dulu dan lebih baik bukan terus berubah negatif ingat nih semua apapun orang-orang sekarang sudah dapat yang bisa anda untuk masa depan dulu sendiri itu sama-sama suarakan gerakan tawuran kita ada dibuat sebuah hal yang kita stop tawuran nanti mau teman-teman yang mau anak ini bisa bergerak sendiri oke kalau masuk juga ya Oke, dan anak sekalian, bagaimana videonya? Dari dulu. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan video tersebut? Siapa? Aura, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari video tadi itu, jadi di dalam tuh nggak bisa tawuran itu ternyata itu kayak hal yang turun-turun kayak gitu. Terus kita tuh biasanya itu karena memaksakan semua manusia itu karena adanya gengsi, terus membawa-bawa kadang-kadang solidaritas. Jadi rasanya itu kalau misalnya satu nggak ikut itu rasanya kayak dia tuh kayak dikucilkan gitu atau dianggap lemah, menakut. Jadi makanya banyak tuh siswa yang tawuran, sebabnya juga bisa karena salah paham atau karena konflik, terus itu mungkin bisa karena fitnah-fitnah kayak gitulah. Mungkin ya memang kan masa remaja nih, biasanya tuh kayak lebih sensitif, mudah tersinggung kayak gitu. Jadi apa-apa tuh bisa jadi bawa konflik dan kadang ini bisa kayak ada satu orang, masalah satu orang,
tapi bawanya itu sekelompok kayak gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya ambil dari video ini. Sekian. Baik, terima kasih Aura. Untuk tangannya beri aplaus kepada Aura. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan lagi? Satu orang lagi. Belinda, silakan. Baiklah, jadi saya sedikit menyimpulkan dari materi pada hari ini, yaitu kalau tawuran itu suatu kegiatan, suatu kegiatan yang kurang baik, kemudian dia tergolong kepada bagian negatif karena dia sangat berdampak tidak baik di kalangan pelajar, remaja, kemudian mahasiswa. Karena apa? Karena dia akan mengakibatkan luka-luka, kemudian mengakibatkan kematian, kerusakan pada diri, dan akan berdampak sangat tidak baik pada diri kita. Jadi tawuran ini juga dia akan dilakukan secara berkelompok-kelompok. Jadi walaupun akan tidak suka, tenaga-tenaga misalnya apa saja tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Ya itu pun dilakukan mungkin bisa dari anak cowok dan mungkin dilakukan langkah oleh anak cewek juga. Ya, Bu. Terima kasih Linda. Beri aplausnya untuk Linda. Nah, baik, jadi ya benar kata kalian tadi. Nah, jadi tawuran itu adalah sekelompok orang yang dia tuh memiliki sifat dendam. Terus tawuran ini juga bersifat turun-temurun dari sekolahnya. Misalnya sekolah ini dulunya pernah ikut tawuran sama sekolah lain. Nah, jadi mereka tuh turun kepada adik-adiknya. Gitu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD, itu pertanyaan. Nah, nanti kalian menjawabnya di sini dan mempresentasikan ke depan. Nah, baik, Ibu akan membagi 3 kelompok, yang mana ada 2 kelompok, satu kelompok 2 orang dan satu kelompok lagi 1 orang. Nanti setiap kelompok ngambil presentasi ke depan ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti tanya sama Ibu ya. Itu ada pulpen. Ada pulpen nih. Kira kali di mata ini. Ada pulpen. Enggak. Ada itu tasnya. Apa dampak dari Tidak. Oke. Ibu, ya pertanyaannya, jika kamu melihat teman kamu tawuran, apa yang kamu lakukan? Mari aku. Misalnya ini adalah orang tawuran. Iya, apa yang kita Ibu? Bukan dah. Apa yang kita lakukan kalau misalnya lihat teman kita tawuran, apa kita Itu berapa juga apa yang Ibu apa namanya?
tawuran? Jawabannya itu yang pertama timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam ulang gitu. Saya ketawain ya. Pertanyaannya itu apa dampak dari tawuran? Dampaknya itu yang pertama timbulnya stres, frustasi, dan bahkan dan bahkan traumasi dalam diri individu. Yang kedua, merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran. Yang ketiga, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dan yang keempat, terganggunya dalam belajar. Baik, terima kasih. Nah, kelompok siapa selanjutnya? Tadi mau kelompok A. Baik, semangat. Makanya yang kedua itu, kan aku punya teman kamu yang tawuran, apa yang kamu berdiri? Saya dari maksud menjawab lari dan gampang. Karena jika kita udah tawuran itu kan rame-rame, kita tuh nggak bisa kayak misalnya aja pulang kan itu lagi heboh ya. Jadi daripada kita kenapa-napa, ini bisa bawa parang, bawa apa? Jadi ini kita udah dulu, terus biasanya kalau kita jumpa dia, pertama dia kita tunjukkan nasihati, ingat sih dalam nanti saya orang tuanya dia sakit segala macam. Biar dia kayak sadar kayak gitu. Terus yang mungkin katanya juga alasan dia tawuran tuh kenapa ya? Jangan-jangan karena alasan satu orang dia pun ikut berantem. Jadi mungkin kita lebih pertama kita menenangkan diri dahulu, baru kita menasehati. Jadi itu kan hasil dari pemikiran saya dengan Terima kasih. Beri aplausnya buat kelompok 2. Nah, baik, selanjutnya siapa? Selanjutnya kelompok aku buat Saya kayak jawab. kenapa jadi bahas Malaysia? Kenapa jadi Melayu nih? Tawuran adalah apa yang kamu ketahui tentang tawuran? Tawuran adalah sekumpulan pemuda yang terlibat akibat salah paham dan memiliki rasa kecemburuan. Itu pelajaran kelompok saya. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Beri aplaus buat Linda. Nah, baik, semangat enggak? Deka. Berarti jawabnya nanti Ibu bilang Deka, nanti kalian jawabnya berani berbuat, berani tanggung jawab ya. Deka. Berani bertanggung jawab. Nah, baik. Siapa yang ingin menyimpulkan semua materi yang kita bahas? Muna. Ya Kak, nanti Ibu akan memberi semuanya. Ayo silakan siapa menang? Saya Bu. Baik, silakan menang. Baik, tolong perhatiin ya teman-teman. Saya akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Materi yang kita lakukan hari ini. Tawuran antar pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau pelaku yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya. Kan faktor dari penyebab tawuran itu yang pertama berasal dalam diri individunya sendiri, lalu
dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dampak negatif dari tawuran itu ada yang pertama kerugian fisik seperti cedera ringan, cedera berat, sampai kematian. Kemudian kawan-kawan kemudian terganggunya proses belajar mengajar, lalu menurunnya moralitas para pelajar. Kemudian hilangnya perasaan duka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Dan akibat dari dampak dari tawuran ini dapat merugikan masyarakat. Karena kan biasa tawuran merusak properti yang ada di sekitarnya, fasilitas sekitarnya. Supaya untuk pencegahan tawuran antar pelajar, yang pertama memberikan pendidikan moral untuk pelajar, lalu menghadirkan seorang figur yang baik untuk dicontoh oleh para pelajar, memberikan perhatian yang lebih kepada remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri, lalu memfasilitasi para pelajar untuk di lingkungan atau rumahnya atau di sekolah untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat di waktu luangnya, lalu membuat peraturan sekolah yang ada. Sekian dari saya. Beri angkat yang baik, tolong perhatikan dulu ya. Nah baik, tadi ada yang menyimpulkan video dan materi kita hari ini. Nah bagi siapa yang merasa menyimpulkan, mohon maju ke depan kita baik. Siapa nanti pertemuan selanjutnya kalian harus aktif lagi biar dapat hadiah lagi ya. Maju sebelum kita akhiri, coba berdiri dulu semuanya. Baik, nanti nyanyi siapa anak baik seorang hore ya. Siapa anak jahat tak kaki dan tak kaki kalau misalnya anak jahat ya. Kalau misalnya anak jahat
ini bermanfaat kepada kita semua dan lebih dan kurang ibu mohon maaf. Semoga kita nanti bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.